Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan bahas di dalam real estate marketing. Hari ini adalah sesi ke-10. Kita akan bahas sekarang tentang 9 core elements of marketing dari sisi value. Value adalah dimensi ketiga dari 9 core elements of marketing, yaitu berbicara tentang brand. Kita di sini ada brand. Sebentar nih bolpen saya. Gunakan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dengan membangun brand yang kuat, diperkuat dengan service dan proses yang baik ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau saya boleh gambarin sedikit di sini dari apa yang tergambar di dalam lingkaran ini, artinya apa? Artinya service dan proses ini mendukung brand, gitu ya. Jadi kalau kita punya barang atau sesuatu yang kita jual, sebelum kita berpikir tentang brand, kita harus mengetahui dulu service dan prosesnya seperti apa gitu ya. Baru kita bisa bicara tentang brand secara penuh. Kita bisa misalnya contoh sekarang, oke, saya mau bikin properti dengan nama A gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin brand, kita punya ide, biasanya langsung kita asosiasikan dengan layanan dan proses operasional yang akan berjalan. Nah, itulah sebabnya service dan proses ini mendukung brand. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini value-nya, brand ini adalah value indicator. Jadi dia dimensi atau indikator dari value, dari nilai. Sementara proses dan service adalah enabler dan enhancer. Kenapa dibilang value enabler? Karena proses ini merupakan bagian dari pembentukan citra yang ingin disampaikan melalui brand. Sedangkan service itu sendiri, kenapa dia disebut dengan value enhancer? Karena tanpa service, maka nilai ini tidak bisa disampaikan kepada pelanggan kita. Kurang lebih seperti itu ya, secara singkatnya. Nah, kita akan masuk lebih dalam bagaimana kita memahami value atau market share dari 9 core elements of marketing. Oke, kalau kita tadi sudah bicara secara lengkap, nah sekarang kita akan masuk ke yang kita sebut dengan brand itu sendiri atau value indicator. Saya akan hapus dulu sebentar. Oke, all drawings. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang brand. Ini ada video, silahkan kalian lihat. Di dalam video ini kalian akan melihat berbagai macam brand dan bagaimana brand ini memiliki tempat atau posisinya di mata pelanggan. Dengarkan saja dulu dan cermati satu persatu. Kalau misalnya memang agak sedikit kurang paham, nggak apa-apa, nanti bisa kita bisa ulangi ya.
Oke, sekarang saya tanya, bagaimana menurut kalian tentang video barusan? Silakan. Ini cuma bertiga ya? Oke. Jadi kalau video tadi itu menjelaskan bahwa dalam keunggulan sebuah produk itu ditentukan oleh brand. Jadi semakin brandnya itu dikenal, maka kepercayaan akan masyarakat pun semakin tinggi, Bu. Oke. Berarti memang apa namanya brand itu penting untuk proses pengenalan itu tadi ya? Gitu ya Dimas ya? Ya, Bu. Very good. Oke, Dinda, Sharon? Saya juga mikir begitu sih Bu, karena kalau perusahaan itu biasanya kita awal itu menjual dari brandnya dulu. Kalau brandnya emang udah dikenal, yang kayak waktu kemarin kelas itu, yang apa namanya, merek brandnya udah terkenal, pasti dia ngeluarin produk apapun biasanya udah dipercaya sama masyarakat. Jadi kita kalau sebagai pembuat brandnya itu pastinya harusnya membangun dari kepercayaan masyarakat dulu sih Bu. Oke, kepercayaan masyarakat itu yang penting. Oke, Dinda? Saya sama sih, Madam. Kayak kemarin saya bilang pas di Microsoft itu loh. Kayak karena namanya itu, jadi kita tuh udah tahu kualitasnya tuh, karena kan kayak Unilever itu kan udah ketahuan bagus-bagus. Nah, terus ketika Unilever ngeluarin produk, kayak model-model kayak sampo yang vegan itu jadi kita terpercaya, oh udah jelas produknya bagus, udah jelas pasti nggak bakal ada something lah ke kita gitu. Jadi kayak ya bagus gitu. Jadi kita beranggapan mereka tuh punya kualitas yang benar-benar bagus gitu. Rasa percaya kita tinggi dan kita jadi kayak mau beli juga nggak mikir dua kali lagi. Oh merek Unilever, ya udah aku ambil gitu loh. Oke, very good. Berarti memang brand itu penting untuk dikenal dan supaya orang mau beli karena ada rasa percaya. Sekarang kalau saya tanya lagi berdasarkan apa namanya video barusan, kira-kira brand itu yang bakalan apa namanya bisa memberikan dampak percaya itu tadi sama orang jadi tertarik itu yang bagaimana? Silakan, Dimas, Dinda, Feren. Yang seperti apa? Gimana, Madam, tadi pertanyaannya? Oke, kan tadi kan kalian bilang bahwa brand itu kan sesuatu yang sangat penting untuk supaya orang tertarik karena brand itu yang pertama muncul gitu. Nah, brand yang kayak gimana yang apa namanya biasanya lebih menarik berdasarkan video tadi, bakalan bisa menarik orang begitu. Sempat perhatikan nggak tadi? Bingung ya? Oke. Aduh, kok saya nyalain lagi. Kalau kalian tadi lihat, nah di sini.
Tadi ada yang sempat lihat perhatikan halaman ini nggak? Iya, Bu. Iya, tapi sebentar doang, Madam, langsung ganti lagi kan soalnya. Oke. Kira-kira kalau kita ngelihat dari halaman ini, apa yang kalian petik? When people use your brand as a verb, that is remarkable. Artinya? Ketika orang menggunakan brandmu, ketika orang menggunakan brand Anda sebagai kata kerja, ini baru remarkable. Yang dimaksud di sini adalah gini. Kalau kalian masih bingung kenapa ini saya tekankan di sini. Kalau misalnya kita pengen tahu, pengen cari sebuah informasi, apa yang akan kita ngomongin? Sehari-hari aja gitu. Kira-kira apa yang akan muncul pertama kali di dari mulut kita? Yuk, apa? Beda-beda sih, Bu. Tuh. Gimana ya? Misalnya kamu pengen cari informasi gitu kan? Pengen cari sebuah informasi. Terus, aduh di mana nyarinya ya gitu. Terus biasanya yang terlontar apa? Searching aja di Google. Nah. Oh, iya. Gitu. Oke? Terus misalnya kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kan kita bicaranya Zoom. Kita nge-Zoom aja gitu kan. Nah, kalau zaman kemarin-kemarin itu kita bilang, hey, Skype your family gitu. Karena Skype itu biasanya digunakan untuk keluarga yang berjauhan saling update informasi atau update berita gitu ya. Nah, Photoshop segala macam itu juga hover the carpet itu juga kalau di Amerika itu sangat lazim gitu ya. Nah, tapi yang paling kena banget di kita adalah Google it gitu. Browsing aja, searching aja di Google gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan when people use your brand as a verb, that is remarkable. Artinya kalau misalnya kita mau bikin brand supaya brandnya itu kenceng banget, artinya orang itu udah nancep banget gitu ya dengan brand kita. Biasanya kita menggunakan brand itu untuk menggambarkan sesuatu. Nah, menggambarkan sesuatu yang berkaitan. Nah, di sini ini kenapa si Meg Whitman ini bilang that is remarkable, artinya orang sudah secara otomatis mengenal brand kita. Kalau di Indonesia kira-kira apa? Gojekin aja, Bu. Nah, padahal pakai Gojek apa pakai Grab? Pakai Grab kadang. Betul, Gojekin aja. Terus kalau orang mau minum apa? Aqua. Padahal begitu nyampe botolnya yang datang adalah botol Ades. Iya, makanya. Oke? Jadi itu yang disebut dengan when people use your brand as a verb, that is remarkable. Oke? Nah, brand work in a different way. Artinya kalau zaman dulu kalau brand itu cuman buat merek doang. Tapi kalau sekarang ini lebih ke evoke desire segala macam ya. Artinya brand itu membuat orang jadi wah gila bener juga nih gitu. Brand itu kalau sudah dibuat jadi sebuah kalimat artinya itu membuat orang ingin melakukan sesuatu. Nah, di sini kekuatannya brand. Oke, kita akan masuk ke brand definition. Nah, secara definisi, kalau kita mau lihat sebetulnya brand itu apa sih gitu ya. Brand itu sebetulnya sebuah janji yang diberikan oleh sebuah perusahaan. Ketika perusahaan kalian, perusahaan kalian mau membentuk sebuah brand, make sure bahwa itu sesuai dengan janji yang ingin kalian sampaikan kepada klien atau kepada pelanggan.
Nah, biasanya janji-janji itu isinya adalah fitur dari produk atau jasanya, benefitnya apa, jadi buat apa sih gitu ya barang ini atau jasa ini, dan manfaatnya apa sih buat buat pelanggan, kemudian servisnya yang seperti apa yang bakal di-deliver ke pelanggan. Terus experience-nya seperti apa yang kalian ingin sampaikan kepada pelanggan. Contoh kayak misalnya Google tadi, Google it gitu. Begitu orang udah ngomong Google it atau Googlein aja gitu kan, orang udah langsung berpikir, oh kalau gue masuk Google, nanti gue bakalan ada fitur ina itu. Manfaatnya apa? Lah kalau di Google itu manfaatnya kita bisa cari kata kunci terus bisa muncul tuh ada gambar, ada website yang bisa kita kunjungi, ada macam-macam gitu. Nah terus layanan apa lagi? Oh di situ ada layanan save history-nya seperti apa, ada layanan favorit yang bisa langsung kita klik bintangnya gitu misalnya. Nah, juga ketika kita ngomong Google ada experience di situ yang kita nggak pernah kadang nggak sadar bahwa itu adalah experience atau pengalaman yang kita alami selama kita pakai Google. Cuman brand itu harus clear, simple, dan honest. Clear, jelas, simple, sederhana, honest, harus jujur. Kenapa harus jujur? Karena kita harus sekali kita bohong atau sekali kita tidak memberikan layanan dengan benar atau dengan produk dengan baik, maka langsung orang itu losing their trust. Orang itu langsung hilang kepercayaannya. Clear, simple, honest. Kalau kita kembali ke Google itu tadi, Google itu artinya apa sih? Google itu artinya apa? Ada yang tahu? Kacamata, Bu. Kacamata apa? Kacamata. Kacamata buat nyelam gitu kan? Iya. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita nyelam, ketika kita di darat pun kita masih bisa lihat dan kita mencari sesuatu itu. Jadi Google itu, kata Google itu sendiri sebetulnya sudah punya arti yang luar biasa. Clear. Kalau kita asosiasikan, kita menganalogikan sebuah Google dengan browsing di Google yang sekarang, itu kita bisa menganalogikan bahwa kalau kita pakai Google, kita diving, kita masuk, kita mencari dan melihat apa yang ada di bawah laut, gitu kan, kekayaan alam dan lain sebagainya. Dan kita melihat hal-hal baru yang luar biasa. Dan itu clear and simple, gitu ya. Dari sisi honesty, dia juga tidak promise macam-macam. You can use Google, kamu bisa menggunakan Google dan bisa mendapatkan dan menemukan apa saja, dan itu benar gitu. Nah, berangkat dari ini tadi, di sini ada beberapa contoh juga ya, brand yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini kalau menurut Kartajaya tahun 2002, brand adalah bagaimana meng-create atau menciptakan nilai untuk pelanggan dengan cara meningkatkan layanan dan juga menghargai kualitas. Jadi ketika kita bicara brand, kita bicara meningkatkan nilai untuk pelanggan dengan cara meningkatkan kepuasannya dan juga menghargai kualitas. Artinya kalau kita udah bicara brand, kita bicara kualitas. Begitu kualitas kita turun, maka brand itu juga ikut turun. Ketika kepuasan pelanggan itu turun, maka brand itu juga akan ikutan turun. Sama halnya dengan seperti apa yang ada di sini. Di sini ada donat ya. Aduh, mohon maaf yang puasa. Wassalam nih ya, kalau kita bicara puasa, makanan melulu nih yang kita omongin hari ini. Antara Dunkin Donut, Jayco, sama Krispy Kreme. Dunkin Donut tuh sempat turun. Kenapa Dunkin Donut turun? Karena rasa dari Dunkin Donut kalau dibandingkan dengan Jayco dan Krispy Kreme, rasanya jadul banget, rasanya enak banget, dan kita nggak kepengen makan kalau udah makan satu. Tapi masalahnya Dunkin Donut ini dia punya value yang sangat lebih.
lebihnya di mana? Rasa donatnya Dunkin Donut ini adalah donat jadul. Bagaimana dia supaya dia bisa enhance satisfaction of the customer? Bagaimana dia supaya bisa meningkatkan kepuasan pelanggannya? Yang dia lakukan adalah dengan cara mempertahankan kualitas jadulnya, mempertahankan kualitas tradisionalnya, sehingga ketika dia jualan ke masyarakat, dia bisa tetap eksis Dunkin Donut jadul, donat tradisional gitu ya. Sementara kalau kita lihat Krispy Kreme dan Jeko, mereka punya adonan yang jauh lebih lembut, tapi lebih kosong gitu ya. Jadi orang makan donat satu aja nggak cukup, maunya banyak. Tapi masalahnya adalah Jeko dan Krispy Kreme ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nanti kita akan ngomongin tentang karakteristik dari brand. So, jadi bagaimana creating value, masing-masing brand itu punya caranya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang brand, a powerful brand has high brand equity. Artinya apa? Sebuah brand yang powerful, yang kuat, itu brand equity-nya tinggi. Apa sih yang disebut dengan brand equity yang tinggi? Brand equity itu sendiri adalah bahwa adanya efek beda, differential effect, efek yang berbeda, that knowing the brand name has on customer response to the product and its marketing. Artinya bagaimana efek yang berbeda dari pelanggan ketika dia mengetahui nama brand itu seperti apa dan responsnya si pelanggan ini terhadap produk dan cara brand tersebut memarketingkan barangnya. Artinya bahwa brand equity adalah cara untuk mengukur bagaimana sebuah brand itu memiliki kemampuan untuk supaya customer itu jadi pelanggan tetap atau pelanggan loyal. Supaya customer atau pelanggan itu menjadi atau pelanggan itu menganggap bahwa brand kita ini adalah brand yang memang mereka favoritkan gitu ya. Untuk mengenal brand equity, saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, brand equity itu apa? Kalau kita ditanya tentang brand equity itu adalah 5 hal yang ada di dalam diagram ini. Yang pertama, kita harus mulai dengan brand awareness. Yang kedua, brand association. Yang ketiga, brand other asset. Yang keempat, perceived quality. Dan yang kelima adalah brand loyalty. Kalau kita belum bicara tentang brand awareness, maka kita belum bisa mencapai brand loyalty. So, yang pertama kali adalah brand awareness. Semua orang selalu membicarakan tentang, iya kita harus bagaimana caranya supaya orang aware sama brand kita. Apa sih yang dimaksud dengan brand awareness atau orang aware sama brand kita? Yang dimaksud adalah bahwa bagaimana potensial customer kita itu bisa mengenal atau langsung recall itu bahasa Indonesianya apa ya? Langsung, oh iya itu tuh gitu. Jadi orang itu udah mengenal brand yang ingin kita tonjolkan. Nah, biasanya kalau kita ada produk, contoh nih misalnya kita bicara tentang real estate atau kita bicara tentang pengembang. Kalau kita bicara tentang Agung Podomoro Land, maka Agung Podomoro Land ini dikenal di mana-mana sebagai brand pengembang atau pengembang untuk high-rise building. Itu udah terkenal di mana-mana. So, begitu kita bicara tentang, high-rise building, APL, gitu. Itu sudah lazim, gitu ya. Terus udah gitu kita bicara Sinarmas, dia lebih luas. Dia ada landed house, dia ada gedung, dan lain sebagainya. Terus kita bicara tentang Astra, sekarang ada Astra Land. Dia juga, kalau Astra Land lebih ke pemukiman, bisa high-rise building, bisa yang lain gitu. Saya belum lihat sih yang lain, baru lihat high-rise building-nya Astra Land aja. Nah, itu brand awareness. Jadi kalau kita ditanya, APL itu apa sih? APL itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang high-rise building. Langsung gitu orang bisa
bisa tahu apa yang dilakukan oleh perusahaan dengan brand tersebut. Nah, begitu kita sudah lewati brand awareness, kita belum mencapai brand yang kuat. Belum sampai sana. Karena kalau kita bicara brand yang kuat, artinya kita harus lalui seluruh komponen brand equity yang ada di sini. Nah, yang kedua adalah brand association. Apa sih yang disebut dengan brand association? Brand association ini adalah segala sesuatu yang mengasosiasikan pengalaman kita atau ingatan kita terhadap brand tersebut. Contohnya misalnya begini. Wah, kemarin saya ke Central Park, terus udah gitu saya jadi inget waktu saya pergi ke Podomoro City di Medan, ternyata mirip-mirip sama Central Park ya. Memang Agung Podomoro itu bisa membuat ambience yang sedemikian inklusifnya, semuanya ada di situ gitu misalnya. Nah, itu namanya brand association. Jadi ketika ada memori di belakangnya, maka itu sudah mencapai brand association. Atau misalnya ada orang mau cari apartemen gitu. Gue kepengen nih beli apartemen misalnya. Oh, apartemen. Knowing that APL adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang high rise building, biasanya orang cari aja bangunan atau produknya APL, apartemennya bagus-bagus, kira-kira begini gitu ya. Jadi orang udah langsung mengasosiasikan pengalamannya, memori pengalamannya dengan brand yang ada gitu. Kalau mau lebih ininya gitu ya, kalau mau lebih simpelnya mungkin aqua itu tadi, gitu kan. Mau minum apa? Mau minum aqua, padahal yang datang fit gitu ya. Atau yang datang le mineral gitu. Jadi langsung mengasosiasikan bahwa oh iya, mau minum? Iya, minum apa? Aqua. Oh iya aqua. Iya aqua aja deh. Kenapa? Karena di situ rasanya kayak air kelapa gitu. Masa sih gitu? Iya, coba aja gitu. Nah, itu adalah brand association. Oke? So, ketika kita bicara tentang brand association, kita bicara brandnya dan kita bicara alasannya kenapa, tergantung dari memori atau pengalaman yang sudah dilalui. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita sudah punya brand awareness, kita juga sudah punya brand association gitu ya. Habis itu ada yang disebut dengan other asset. Nah, kalau udah lewat brand awareness dan brand association, artinya perusahaan harus menganggap bahwa ini adalah asetnya. Gitu. Kenapa ini harus dianggap sebagai aset? Karena begini guys, kalau kita bicara sama orang finance, yang namanya aset itu adalah semua benda milik perusahaan itu. Contoh, kalau kalian pasti belajar finance nggak kalian? Halo? Belajar, Bu. Nah, kalau kalian belajar finance, artinya kan kalian tahu bahwa di finance itu ada angka-angka aja kan? Iya. Nah, for your information, untuk pengetahuan kalian, kalau kita bicara sama orang accounting, kita bicara sama orang finance, apapun yang kita bicarakan, yang ada di kepala mereka adalah gimana caranya supaya ini cuan. Gimana caranya supaya ini bisa ada profitnya. Nah, artinya apa? Ada cuan, ada barang, ada cuan, gitu kan? Nah, sementara semua yang berhubungan dengan aset artinya itu beli. Artinya itu mereka keluarkan uang. Nah, dalam hal ini guys, yang penting sekali kalian pahami adalah ketika kita bicara brand, brand ini kalau sudah dikenal orang, sebetulnya ini adalah aset yang secara tidak langsung ini memiliki nilai. Gitu. Nah, disinilah munculnya nilai itu tadi. Siapa yang bisa menilai? Yang bisa menilai ya perusahaannya. Contoh kayak misalnya Gojek.
Gojek itu secara secara real nilai perusahaannya itu nggak besar karena Gojek itu cuman apa? Gojek itu cuman ada kantor yang mengelola aplikasi. That's it. Driver Gojek, driver Gokar itu bukan miliknya mereka. Mereka adalah mitra dari Gojek. Jadi kalau kita mau bicara aset, asetnya sedikit sekali. Tapi brandnya bagus, maka itulah yang menjadi nilai dari perusahaan. Sama halnya sama perusahaan pengembang. Perusahaan pengembang model Agung Podomoro, model Agung Sedayu, model Sinarmas. Kalau saya nggak tahu Sinarmas ya, tapi Agung Podomoro. Ketika mereka melakukan konstruksi bangunan, mereka sudah pasti tidak melakukannya sendiri. Mereka melakukannya dengan mitra. Dan itu udah pasti. Arsitek pun demikian. Apakah orang Agung Podomoro Land yang menggambar? Belum tentu. Biasanya yang gambar itu adalah arsitek luar yang di-hire oleh Agung Podomoro. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan nilai ini tadi. Bahwa kita udah tahu APL itu kayak apa, nilainya tuh luar biasa. Dari mana? Dari brand-nya itu tadi. So this is what we call other asset. Selanjutnya, kita bicara perceived quality. Begitu kita bicara other asset, kita bicara perceived quality. Apa sih yang disebut dengan perceived quality di sini? Perceived quality ini adalah persepsi dari pelanggan. Perceived quality itu artinya kualitas brand di mata yang dipersepsikan oleh pelanggan. Jadi, contoh, sekarang saya tanya ke kalian, kalau kita bicara brand Agung Sedayu, apa yang ada di kepala kalian? Perumahan. Perumahan? Iya, perumahan. Oke. Kualitasnya bagaimana? Lumayan terkenal sih, Bu. Kualitasnya Setahu saya sih bagus, cuman kemarin yang pas tugas yang kemarin saya pernah baca yang Agung Sedayu, layanannya kurang sih, Bu. Oke, layanannya kurang, Agung Sedayu. Iya. Apalagi yang lainnya? Tapi dia punya kayak kepercayaan gitu loh, Bu. Dia tuh kayak kalau orang-orang dibandingkan Agung Podomoro lebih mau Agung Sedayu karena proyek mereka yang di PIK tuh luar biasa gitu loh. Oke. Yang paling disorot tuh yang di PIK. Karena brandnya udah bangun banyak sih, Bu, kayaknya. Jadi orang-orang pada percaya. Tulisannya sih gitu, masyarakat percaya karena emang udah terkenal kan namanya brandnya itu. Tapi pas mereka beli ternyata emang nggak sebagus dari brandnya. Mereka bilang. Oke. Jadi image yang diberikan oleh Agung Sedayu di PIK di Pantai Indah Kapuk, betul ya? Tadi siapa, Dinda ya? Iya, Madam. Nah, itu di PIK itu udah luar biasa karena kita ngeliat, wow, gila keren banget. Tapi begitu orang udah beli, wah ternyata parah juga nih ya Agung Sedayu gitu. Nah, itu adalah perceived quality. Kalau orang belum beli, maka dia perceived quality-nya gila keren banget itu PIK gitu ya. Wow, ini pasti luar biasa nih. Tapi begitu orang beli, ya udah, enggak lagi deh gue beli gitu Agung Sedayu gitu misalnya ya. Nah, oke, di sini guys, yang perlu digarisbawahi adalah perceived quality dari orang yang belum pernah beli dan sudah pernah beli. Itu berbeda-beda. Dan itu mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Jadi, ini yang disebut dengan perceived quality by customer atau bagaimana kualitas itu dipersepsikan oleh pelanggan, apakah baik atau tidak. Kalau mereka yang belum beli, mungkin mereka tidak bisa menyatakan bahwa ini adalah overall quality karena mereka belum tahu dari ujung sampai ujungnya. Tapi begitu ada pembeli yang berpendapat bahwa ternyata kualitasnya begini-begini aja gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan perceived quality yang lebih real atau yang lebih asli begitu ya. So, makanya perceived quality ini sangat mempengaruhi brand. Begitu brand itu dikeluarkan dan ternyata Agung Sedayu keren tiap hari atau tiap minggu ada di TV gitu misalnya kan.
Tapi itu yang kita lihat secara marketing. Kita belum datang langsung ke sananya. Begitu kita lihat ke sananya, begitu kita melihat kualitinya, maka inilah yang disebut dengan perceived quality. Kalau perceived quality-nya ini udah bisa ketangkep dan ini bagus, guys, sudah pasti orang akan masuk ke brand loyalty. Brand loyalty adalah sebuah ukuran bagaimana orang itu attach terhadap brand tersebut. Sama kayak kalian beli odol. Saya tanya odol yang kalian beli apa? Pepsodent. Pepsodent. Selalu beli Pepsodent? Close up. Selalu beli close up sama Pepsodent? Iya, aku sih close up yang hijau. Itu. Jadi, sebentar. Jadi, apa namanya, kalau kita sudah loyal dengan brand, artinya seperti kita beli pasta gigi. Odol itu sebetulnya juga brand atau merek pasta gigi. Zaman dulu ada merek pasta gigi namanya Odol. Gara-gara Odol sampai hari ini kita ngomongnya odol gitu ya. Padahal itu bukan namanya adalah pasta gigi. Nama barangnya. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanya? Belum. Belum ya? Tapi ini halaman ini sangat penting, guys. Halaman ini sangat penting. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana brand itu sangat nancep di hati orang dan bagaimana kita mengukurnya. Nanti tugas kalian juga ada tentang brand equity itu seperti apa, oke? Nah, ini contoh lainnya gitu ya. Kalau tadi saya udah kasih beberapa contoh, ini contoh lainnya. Di sini kita bicara tentang brand. Kalau kita bicara tentang Apple, kita bicara Apple Croak itu sih namanya ya. Apple itu merepresentasikan foundernya yaitu Steve Jobs gitu. Jadi Steve Jobs di sini sebenarnya sama dengan Apple gitu ya. Kemudian kalau kita bicara IKEA, orang langsung mengasosiasikan bahwa IKEA itu bernilai luar biasa dari sisi home furnishing gitu. Dan itu di mana-mana. Sejak dulu saya kuliah, IKEA itu sudah merepresentasikan perusahaan home furnishing dan kita juga sudah tahu bahwa itu dari Swedia. Dan itu sudah menggelegar, membahana di seluruh dunia gitu ya, sejak zaman saya kuliah dulu. Nah, Honda itu terkenal dengan sebagai produsen mesin yang berkualitas. Jadi kalau kalian mau beli mobil, kalian mau beli apa-apa yang berhubungan dengan mesin, Honda itu punya kualitas mesin yang luar biasa. Dan biasanya kalau orang punya Honda, itu apapun ya, itu biasanya long lasting, karena mesinnya bagus. Nah, kalau Singapore Airlines itu terkenal dengan atau merepresentasikan layanan yang terbaik gitu ya. Saya ingin cerita tentang Singapore Airlines. Waktu itu saya pernah naik Singapore Airlines dari sini ke Eropa. To tell you the truth, guys, I would say saya mengatakan pada diri saya sendiri waktu itu setelah saya naik gitu ya, pulang pergi, enak sih. Cuman ada hal-hal yang membuat saya rada kurang suka gitu ya. Bahwa bagaimana kita dilayani sebagai orang Indonesia oleh mereka itu nggak sama gitu rasanya kayak orang lain mendapatkan layanan dari para pramugari. Itu cuman satu bagian dari seluruh proses layanan. Yang saya akui jempol itu adalah mulai dari kita booking sampai kita selesai turun dari pesawat, itu overall itu layanannya memang bagus. Tapi kalau kita mau jujur, di atas pesawat orang si pramugari ini tahu bahwa kita orang Indonesia, biasanya mereka tidak memberikan layanan yang terbaik gitu ya. Ada aja gitu. Jadi kita kayak dianggap kurang manner lah gitu ya. Nah, to tell you the truth, itu membuat saya sakit hati gitu. Tapi saya harus akui bahwa maskapai Singapore Airlines adalah yang terbaik sampai dengan sekarang.
Kenapa? Karena secara overall mereka memang bagus. Beda sama Emirates, beda sama how do you call that? Qatar, beda sama yang lain-lain lah gitu. Nah, kalau yang lain-lain itu untuk booking, untuk memastikan boarding pass, ini itu susah sekali. Tapi kalau dengan Singapore Airlines semuanya itu mudah dan kita tidak spending a lot of time atau kita tidak menghabiskan waktu untuk ngurusin ABCDEFG gitu ya. Nah, yang selanjutnya Aqua. Aqua adalah produk nasional tapi memang sudah dibeli oleh Danone. Apa boleh buat? Merek Aqua itu sudah pasti, kalau kita sebut Aqua, udah pasti air minum kemasan. Makanya tadi saya bilang, minum Aqua aja. Tapi yang datang Le Mineral, Ades, atau lain-lainnya. Nah, inilah value yang dimaksud ketika kita bicara brand. Oke. Kalau tadi kita udah sampai tentang brand. Nah, sekarang kalian pasti akan berpikir, gimana dong kalau gitu caranya bikin supaya brand kita tuh bisa powerful. Brand kita tuh bisa kuat, bisa strong, bisa orang itu langsung kenal. Nah, ada 4 step di sini yang harus dipahami. Yang pertama adalah brand positioning. Ketika kita bicara brand positioning, seorang marketer itu harus tahu bagaimana memposisikan brandnya di benak pelanggan. Jadi, kalau kalian ingat 9 core of elements marketing, ada segitiga di dalam itu yang putus-putus. Ada nggak ya di mana ya? Nah, ini. Segitiga yang putus-putus ini, ya, antara brand sama positioning itu nyambung. Nanti kita juga akan bicara tentang differentiation, tapi nanti ya. Disinilah nyambungnya antara positioning dan brand. So, pertama, untuk building strong brand, kita harus tahu brand positioning-nya ada di mana. Attribute-nya bagaimana, benefits-nya bagaimana, belief and values-nya seperti apa. Nah, begitu kita udah bisa memposisikan brand kita, baru kita bicara brand name selection. Kita mau di mana sih? Oke, gue pengen bikin perusahaan pengembang nih. Posisi kita ada di mana? Ya, posisi kita, gue nggak mau kayak Agung Sedayu, keren di iklannya, rencana pengembangannya, tapi begitu beli ternyata itu mengecewakan. Gue nggak mau kayak gitu. Gue maunya bikin kayak Agung Podomoro Land. Udah jelas high-rise building, mereka sudah memikirkan dari mulai kebutuhan para penghuni, misalnya kan kalau kita mau beli apartemen, nah kita pokoknya ada di situ kayak Agung Podomoro Land. Tapi gue nggak mau persis plak sama Agung Podomoro Land. Gue kepengennya nih high level gitu misalnya kan. Nah itu kita sudah bisa memposisikan diri kita ada di sebelah mana. Begitu kita ada di situ, kita udah tahu posisinya ada di mana, baru kita menseleksi brand kita apa. Gitu. Nah, ketika kita milih brand, nama brand maksudnya, kita harus paham bahwa nama itu akan membawa sukses dari produk kita atau tidak. Gitu. Untuk memilih atau menemukan nama brand yang paling bagus, harus memikirkan tentang produknya seperti apa, benefitnya apa, target marketnya siapa, dan strategi marketingnya seperti apa. Itulah sebabnya brand ini terakhir dibandingkan dengan strategi, taktik. Strategi duluan, taktik duluan, baru kita bicara tentang value yang ada brandnya. So, ketika kita mau bicara brand name, kita harus paham dulu strateginya gimana, taktiknya bagaimana, baru kita tentukan brandnya itu seperti apa. So, ketika kita milih nama untuk brand, kita harus mereview strategi dan taktik dari marketing. Untuk pemilihan nama, kita bisa mengadopsi 4 sponsorship options. Opsi 4 sponsorship ya. Ada 4. Manufacturer brand, yang kedua adalah private brand, yang ketiga licensing, yang keempat co-branding.
ketika kita bicara manufacturer's brand, artinya itu brand kita sendiri, kita nggak subkon ke orang, tapi itu punya kita sendiri, gitu ya. Artinya apa? Artinya kita betul-betul harus memikirkan gimana caranya supaya brand ini bisa kuat, gitu ya. Yang kedua, private brand adalah ketika kita sudah punya perusahaan, terus kita mau bikin barang nih. Nah, barangnya ini gimana caranya supaya dia punya identitas sendiri. Nah, itu disebut dengan private brand. Kalau kita boleh telusuri lagi, contohnya kalau kita bicara APL gitu ya, APL itu brand manufacturer-nya. Nah, private brand-nya itu kita bisa bicara tentang Central Park. Central Park gitu ya. Aduh, ini kenapa ini? Kita bisa bicara tentang CP. Kita bisa bicara tentang Senayan City. Nah, itu adalah private brand. Jadi turunan dari manufacturer brand itu namanya private brand. CP itu beda loh sama Senayan City, gitu kan? Terus kita bicara juga Kuningan City. Kuningan City itu beda loh sama CP sama Senayan City gitu ya. Jadi private brand ini adalah merek yang menceritakan atau menggambarkan tentang turunan dari manufacturer brand. Bisa jadi misalnya manufacturer brand itu adalah brand nasionalnya. Nah, private brand itu adalah tingkat regional gitu ya. Ada produk-produk transaksional atau yang dibeli di supermarket yang seperti itu. Brand besarnya apa, terus udah gitu nama produk yang dijual itu apa. Itu banyak sekali. Nah, yang ketiga adalah licensing. Licensing ini begini. Licensing itu ketika kita bekerja sama sebuah brand yang memang sudah ngetrend, sudah ngetop gitu. We can use our own brand, tapi kita nempel ke brand yang udah ngetop, dan dalam hal ini bisa kita sebut dengan franchising, gitu ya. Artinya kita pakai nama brandnya dia yang sudah ngetop, tapi sebetulnya kita juga punya branding toko kita sendiri, gitu, yang lebih kuat juga, yang harus kuat juga, yang private brandnya. Tapi kita bayar supaya brand kita bisa dikenal. Itu banyak contohnya. Kemudian yang keempat adalah co-branding. Co-branding ini biasanya menggabungkan dua brand menjadi satu. Contohnya, kalau kita bicara tentang handphone, dulu tuh pernah ada, saya lupa handphonenya apa, Nokia Ericsson kalau nggak salah ya. Nokia itu brand sendiri, Ericsson brand sendiri. Tapi mereka akhirnya bekerja sama waktu itu untuk bikin satu co-branding Nokia Ericsson gitu. Mungkin kalian nggak kenal karena kalian baru lahir. Mungkin contoh yang lain yang bisa saya share ke kalian adalah pernah dengar mobil Mercedes sama Chrysler itu menggabung seperti merger, tapi mereka punya satu brand Mercedes Chrysler gitu. Nah itu Chrysler itu kan Amerika, Mercedes itu Jerman. Nah mereka co-branding mobil gitu kan. Untuk apa? Untuk Formula One. Nah, itu disebut dengan co-branding. Terus kalau boleh saya ambil contoh tentang pemerintahan di perindustrian dan pariwisata, mereka banyak melakukan co-branding. Co-brandingnya bagaimana? Co-brandingnya ketika pemerintah itu punya kampanye terhadap produk Indonesia, mereka mengajak brand-brand asli Indonesia untuk sama-sama kampanye ke luar negeri, supaya dikenal di luar negeri. Dan itu dilakukan oleh pariwisata dan perindustrian perdagangan, seperti misalnya Indomie, kecap bango, yang kayak gitu-gitu ya. Itu diangkat, ikut ditarik oleh para pejabat pemerintah untuk branding keluar, gitu. Itu namanya co-branding. Jadi ada pemerintah sama ada pihak swasta yang bareng-bareng mempromosikan Indonesia, baik barang maupun pariwisatanya. So, ini adalah brand sponsorship yang bisa kalian adopsi. Mau private brand aja nggak apa-apa gitu ya. Mau manufacturer brand juga nggak apa-apa. Tapi biasanya manufacturer brand ini makin lama makin besar dia. Nah,
setelah kita bicara tentang brand sponsorship, kita bicara tentang brand development. Bagaimana kita mendevelop atau mengembangkan sebuah brand. Ada 4 cara. Yang pertama adalah line extensions, yang kedua adalah brand extensions, yang ketiga multi brand, yang keempat new brand. Saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Ini, kalau kita bicara line extension, produknya existing, brand name-nya existing. Contohnya adalah Kentucky Fried Chicken. Dari zaman dulu produknya nggak pernah berubah. Ayam, nasi, perkedel. Selesai. Tambah sup ayam, selesai. Nggak pernah ada brand, nggak pernah ada produk baru. Tapi dia terus-menerus merebrand Kentucky Fried Chicken. Merebrand itu bisa mendesain ulang logonya dan lain sebagainya. Dari logo-logo KFC ini dulu namanya Kentucky Fried Chicken. Habis itu diganti menjadi KFC. Ini zaman saya kecil nih. Terus jadi kayak begini logonya. Terus berubah lagi. Dan yang terakhir kayak begini kalau nggak salah. Yang nomor 1. Nah, guys, ini yang disebut dengan brand development. Mendevelop yang sesudah ada, merebrand dengan cara mengubah logo, memperbarui logonya. Yang selanjutnya adalah ketika produknya itu existing, tapi brandnya baru, gitu ya. Ini yang disebut dengan multi brand. Contohnya Aqua. Dari zaman dulu yang namanya Aqua tuh kayak gini, gitu ya. Begitu dibeli sama Danone, ditambahin tuh logonya Danone di atasnya. Jadi Danone Aqua atau Aqua Danone. Nah, ketika Aqua Danone ini gimana caranya ya supaya kita bisa mendevelop atau mengembangkan brand kita nih. Oke, kita jualannya jualan air. Terus gimana dong caranya? Nah, caranya ya udah kita bikin seolah-olah air ini memiliki kan kita udah punya value nih. Orang udah ngomong bahwa ada aqua, ada mau minum apa? Minum aqua. Nah, karena kita melakukan pengembangan brand, maka kita harus tahu caranya seperti apa supaya orang tetap kembali ke kita. Yang dilakukan oleh Aqua adalah mengeluarkan yang ini. Ada yang tahu namanya apa? Botol yang meliuk-liuk dari Aqua? Packwheel, beda lagi. Beda. Aqua apa namanya? Ada yang tahu? Namanya Aqua Reflection. Dan Aqua Reflection ini menggambarkan tentang bagaimana Aqua ini diangkat kualitasnya ke atas meja yang lebih keren gitu ya. Karena orang biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan yang eksklusif, naruh botol Aqua di atas meja itu agak, aduh kok kurang keren ya, nah gitu. Nah makanya dia mengeluarkan Aqua Reflection yang ini untuk jamuan-jamuan tertentu dengan elegance yang melebihi Aqua yang biasa. Produknya sama nggak? Sama, existing. Air juga isinya. Rasanya sama nggak sama Aqua yang biasa? Sama banget gitu. Tapi dia menjual Aqua Reflection dengan harga yang pasti lebih mahal karena botolnya lebih keren. Nah, udah selama berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka running dengan Aqua biasa dan Aqua Reflection. Terus Danone melihat, wah ini peluangnya untuk mendevelop brand adalah gimana caranya membuat ini jadi berbeda gitu. Kalian tahu ini botol yang sebelahnya ini botol apa? Namanya apa? Ada yang tahu? Enggak, Madam. Belum pernah lihat Aqua dalam kemasan seperti ini? Belum ya? Belum. Ini namanya Aqua 100% recycle. Dan ini udah ada di mana-mana dan ini sudah kalau kita nggak perlu amat gitu ya,
ya kita biasa aja lihatnya, oh Aqua, oh ya udah gitu. Cuman guys, ketika kita ketemu sama orang-orang yang sangat cinta akan environment, akan lingkungan, mereka pasti akan lebih memilih untuk beli Aqua 100% recycle. Kenapa? Karena botolnya bisa di-recycle dengan mudah ketimbang Aqua yang biasa. Multi-brand? Iya, karena ini adalah Aqua 100% recycle. Jadi Aqua sekarang punya 3 brand. Punya 3 brand. Yang satu Aqua yang biasa, yang satu Aqua Reflection, yang satunya lagi Aqua 100% recycle. Dengan peruntukan yang berbeda-beda, dengan pasar yang berbeda-beda. Barangnya sama persis. Nggak ada bedanya. Oke? Di sini saya taruh logo Maison. Ini hanya untuk menyatakan bahwa Aqua itu punya produk lainnya gitu selain air putih gitu ya. Tapi ini lebih untuk orang yang penggemar sport. Nah, di sini ketika kita bicara produk, mereka punya kok produk yang lain gitu ya. Tapi mereka tetap develop brandnya Aqua itu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan multi brand. Lalu kalau kita bicara tentang produk yang baru tapi brandnya existing. Kalian udah tahu dong, marak sekali sekarang ini kata-kata hybrid, ya nggak? Hybrid itu kan kalau di dalam mobil itu kan, dalam bisnis mobil itu hybrid menandakan bahwa dia teknologi yang digunakan adalah listrik gitu ya. Mereka tidak pakai bahan bakar bensin. Nah, kenapa disebut dengan brand extension? Karena Toyota itu merupakan brand sendiri sebetulnya. Cuman gimana nih caranya Toyota supaya mendiferensiasikan produknya yang hybrid? Produknya baru karena pakai teknologi baru gitu. Maka karena produknya baru tapi brandnya existing, ini brandnya Toyota. Pokoknya Toyotanya tetap harus dikenal karena ini produk Toyota kok, produk baru Toyota, dan Toyota sudah bisa mencapai level ini gitu. Maka di-create-lah Toyota Hybrid. Ini disebut dengan brand extension. Toyotanya masih dipakai, ditambahin kata hybrid. Logo aslinya yang biasa itu saya lupa ngambil yang biasa. Ini tinggal ditambahin biru-biru nih, gitu. Untuk menunjukkan apa? Bahwa produk barunya Toyota ini adalah Toyota Hybrid gambarkan dalam warna biru. Beda halnya dengan, ada yang tahu ini brand apa? Silakan, ada yang tahu? Mobil, Lexus. Wala, Lexus, betul. Lexus itu brand apa sih sebetulnya? Buatan mana? Kira-kira pabrikannya siapa? Ada yang tahu? Jepang bukan sih, Madam? Jepang. Betul, Jepang. Dimas, Feren tahu pabrikannya siapa? Oh, kurang tahu, Madam. Kurang tahu. Oke. Ini sama punya Toyota. Jadi, Toyota ingin mengeluarkan barang produk yang eksklusif, yang luxury. Yang dia lakukan adalah membuat logo baru Lexus. Tapi dia Toyota. Gitu. Kenapa dia nggak pakai Toyota di depannya? Kenapa kira-kira? Kenapa dia harus bikin brand baru? Karena Toyota brand sejuta umat, Bu. Bagus. Mobilnya sejuta umat. Semua orang pakai Toyota, betul? Nah, ini yang disebut dengan new brand. Ketika produknya baru, brand name-nya baru. Kenapa brand name-nya baru? Karena target market-nya berbeda. Toyota buat sejuta umat, Lexus buat niche target market. Masih ingat ya, niche market ya?
Niche market itu adalah target market yang khusus gitu. Karena ini Lexus luxury product, maka dia target marketnya khusus. Sementara Toyota sejuta umat. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ini PR banget nih ya, puasa. Kering. Silakan, ada yang mau nanya? Tantangan mengajar, Bu, kalau puasa. Kenapa? Iya, benar. Benar. Cukup nih, Dimas, Dinda, Feren? Cukup, Bu. Ya, Madam. Paham ya? Oke. Nah, ini sebetulnya saya kepengen kalian diskusi perbedaan Agung Podomoro Group dengan Crown Group. Cuman waktunya nggak cukup. Kalian ini bisa jadi tugas. Silahkan kalian lihat Agung Podomoro Group sama Crown Group dan silahkan kalian bahas di dalam tugas itu bagaimana Agung Podomoro Group berbeda dari Crown Group. Kalau kita lihat dari brand equity yang tadi, nih saya mundur lagi brand equity, nah seperti ini, kira-kira bagaimana brand awareness mereka, bagaimana brand association mereka, bagaimana perceived quality dan bagaimana loyalitas dari para pelanggannya. Nah, ketika kita bicara tentang kedua brand itu, Agung Podomoro adalah brand Indonesia, sementara Crown Group adalah brand dari Australia. Kalian lihat yang saya kasih di sini ini adalah channel YouTube dari masing-masing brand. Kalian perhatikan video demi video, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari dari video ini, video-video mereka maksudnya. Nah, kalian silahkan ulas dari brand equity itu tadi. Mau dibahas satu-satu boleh, mau digabung juga boleh. Terserah seperti apa, dan ini adalah individual assignment, oke? Oke ya? Oke, kita... Ini individu, Madam. Kenapa? Ini individu. Individu. Terus pilih salah satu atau gimana? Enggak, dua-duanya dilihat. Oh, dua-duanya. Tapi bedakan. Oke. Ya, jadi kayak misalnya brand awareness, Crown lebih bagaimana, APL lebih bagaimana. Tapi kalian harus based on YouTube channel ini ya. Ya, sesuai dengan videonya. Ya. Dengan video-video ini nggak cuma ada satu, ini channelnya masing-masing soalnya. Oh, oke. Oke, di sini kita akan bicara service sebagai value enhancer. Bagaimana service itu meningkatkan value atau nilai dari perusahaan, gitu ya. Nah, definisinya seperti ini. Service itu adalah paradigma. Aduh, saya kalau ngomongin definisi itu suka sebel gitu. Karena kadang-kadang suka nggak mencerminkan apa sih sebetulnya gitu ya. Tapi yang jelas saya cerita aja deh mendingan tentang bagaimana service industry itu ada di dunia ya. Kalau di dunia service industry itu ada di angka 70% dari GDP, bahasa Indonesianya PDB dunia. Nah, 60 sekian sih, hampir 70. Nah, kalau di Indonesia, service industry atau dunia jasa, itu mencapai 57% dari gross domestic product atau PDB. Dengan 47% dari tenaga kerja di Indonesia bekerja di industri jasa. Ya. Jadi ini luar biasa sekali ya, 47% dari tenaga kerja Indonesia bekerja di industri jasa. Nah, jadi kalian bisa membayangkan bagaimana karakteristik orang Indonesia melihat hal ini. Nah, apa aja sih yang disebut dengan industri jasa itu? Kalau dari sisi pemerintah, industri jasa itu misalnya courts atau pengadilan, employment service atau ketenaga kerjaan gitu kan ada BPJS, kemudian ada BPJS ketenaga kerjaan, BPJS kesehatan dan lain sebagainya.
Hospitals, rumah sakit itu adalah industri jasa juga. Ada yang milik pemerintah, ada yang milik swasta. Kemudian military service, kalau di pemerintahan itu tentara itu adalah termasuk jasa, gitu ya. Polisi juga, Brandweer juga, fire departments itu, pemadam kebakaran juga, kantor pos, ya, sekolah negeri itu juga itu industrinya jasa. Pendidikan itu jasa. Kalau kita bicara tentang non-profit organization, kita bicara tentang museum, LSM, ya. Kemudian kita bicara tentang gereja, itu juga sama, foundation, college, itu rumah sakit juga ada. Biasanya ini juga termasuk rumah sakit itu non-profit organization kalau kita pahami secara detail bagaimana cara bekerja rumah sakit. Nah, tapi selain itu ada juga business organization atau organisasi bisnis yang bergerak di bidang jasa seperti maskapai penerbangan, banking, hotel, asuransi, konsultan. Nah, tadi Bu Nilam sempat cerita tentang kalau di urban planning itu apa sih gitu ya? Bagaimana orang bisa menjadi seorang entrepreneur di urban planning? Bu Nilam bilang, oh iya bisa sebagai project consultant karena sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan yang lainnya gitu ya. Nah, itu termasuk di dalam consulting firms di sini. Kemudian dunia medikal atau kesehatan itu juga, legal practice juga sama, kayak legal practice itu kayak law firm gitu ya, kantor konsultan hukum dan lain sebagainya. Terus telecommunications yang berhubungan dengan handphone, kayak Excel, kayak Telkomsel itu masuk ke jasa telekomunikasi. Real estate juga sama gitu ya, karena real estate itu biasanya nggak cuman barangnya doang gitu, nggak cuman perusahaan bangunannya yang dijual, tapi menjual jasa juga, karena kita sudah membuatkan rumah buat orang gitu ya, itu jasa namanya. Kemudian ada retailers juga dan lain-lain sebagainya. Nah, intinya adalah service itu atau layanan itu adalah paradigma sebuah perusahaan yang menciptakan nilai yang perpetual untuk supaya customer ini merasakan nilai tersebut gitu ya. Nah, kalau kita lihat service ini letaknya di mana di dalam sebuah siklus bisnis. Pertama kali sebuah perusahaan pasti punya product mix. Product mix itu adalah portofolio dari produk-produk yang dijual. Itu disebut dengan product mix. Nah, ketika kita mau menyampaikan product mix ini ke customer, kita nggak bisa dong langsung kita mau jualan, udah rumahnya aja gitu. Jualannya gimana? Ya udah kita iklan aja ini rumah dijual. Kalau hanya seperti itu, maka biasanya customer belum tentu akan beli. Makanya ada service di sini. Servisnya apa? Servisnya kita buatkan brosur, kita buatkan iklan, kita buatkan gambaran. Kalau zaman sekarang udah ada 3D, udah ada simulasi dari aplikasi software dan lain sebagainya ya kalau kita bicara tentang real estate. Jadi dari product mix atau portofolio ini disampaikan kepada customer melalui service. Nah, service itu karakteristiknya seperti apa? Ada 4 karakteristik dari service. Yang pertama adalah intangibility atau yang disebut dengan tidak bisa kita pegang, nggak bisa kita rasakan, nggak bisa kita lihat, nggak bisa dicium baunya gitu, nggak bisa. Service itu betul-betul sesuatu yang intangible atau nggak bisa tidak berwujud gitu ya. Jadi ketika kita bicara service, kita jangan mengasosiasikan ini dengan suatu barang atau suatu hal yang berwujud gitu. Itu karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua adalah inseparability. Inseparability ini artinya adalah bahwa service itu tidak bisa dipisahkan dari providernya. Contoh, kalau kita jualan real estate atau kita jualan sebuah properti, maka kita tidak bisa memisahkan service ini dengan si perusahaannya.
Karena begini, ini bayangan yang mungkin kalian juga pahami gitu ya. Ketika kita menghadapi orang yang mau beli rumah gitu kan, yang saya lihat ketika marketing dari sebuah pengembang ini bekerja, ketika dia merepresentasikan perusahaannya, dia akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan deal yang closing ketimbang real estate agent yang lainnya. Kenapa? Karena orang itu akan jauh lebih percaya dengan marketing dari perusahaannya daripada real estate agent. Karena real estate agent ini tidak punya bounding gitu, nggak punya keterikatan dengan si perusahaan yang besar ini gitu ya. Contohnya ada teman saya yang waktu itu kepengen beli rumahnya Alam Sutra kalau nggak salah. Iya, Alam Sutra, Trinity itu kan. Nah, dia bilang bahwa gue daripada gue ngomong ke real estate agent yang seperti Ray White, Era gitu, gue mendingan langsung ke marketingnya Trinity. Kenapa? Saya bilang gitu. Nah iyalah, semuanya jelas, datanya ada, semuanya ada, dan itu membuat gue jauh lebih percaya daripada gue lewat Ray White atau lewat Era. Segmennya udah beda. Kalau orang Ray White, orang Era itu mereka jualannya rumah individual. Make sense, guys. Jadi, service itu tidak bisa dipisahkan dari providernya. Yang ketiga adalah perishability. Service itu nggak bisa disimpan untuk penjualan yang akan datang. Artinya begini, kalau kita jualan apartemen sekarang, laku sekarang, maka kita tidak akan ada cost di kemudian hari yang harus kita keluarkan untuk maintain apartemen yang belum laku ini. Itu yang disebut dengan perishability. Service itu hari itu juga, saat itu juga, kalau itu laku, artinya dia perishable. Dia nggak perlu di store atau nggak perlu disimpan nggak bisa disimpan untuk penjualan yang akan datang. Kalau mau lebih clear-nya tentang contoh ini adalah seperti ini. Contoh kita punya kamar hotel, oke? Kamar hotel ini harus dijual seharga 300.000 hari ini. Kalau hari ini kamar ini tidak laku, maka revenue atau income atau pemasukan hari ini dari kamar hotel yang 300.000 ini nggak akan bisa kembali lagi ketika kita sudah mencapai esok hari. Yang kemarin kita udah nggak bisa ambil tuh 300.000-nya gitu. Itu yang disebut dengan perishability. Artinya service itu harusnya dikonsumsi hari itu juga, dibayar hari itu juga. Itu yang disebut dengan service. Contoh lainnya misalnya kalau kita bicara tentang airlines. Begitu kita ada maskapai penerbangan, kemarin itu saya lihat di TV ada CNBC International mengumumkan bahwa British Airways itu sudah, ini sedih banget, sudah menutup 12.000 job yang ada di British Airways. Artinya orang banyak yang di layoff, orang banyak yang dipecat. Nah, itu kenapa? Karena sifatnya airlines ini adalah service dan dia perishable. Bangkunya tetap ada, bangkunya tetap dijual hari itu, tapi hari itu tidak laku, maka nggak ada uang yang masuk. Gitu. So, this is what we call perishability. Yang keempat adalah variability. Quality dari service itu sangat tergantung kepada siapa yang siapa perusahaannya, kemudian kapan, bagaimana, dan di mana itu di-deliver ke orang. Variability ini artinya apa? Artinya tidak hanya satu orang yang mengerjakan. Banyak sekali orang yang mengerjakan. Jadi kompetitornya banyak. Jadi variasinya banyak. Jadi orang bisa kemana aja. Kalau kita ada di service industry atau kita ada di industri jasa, hati-hati guys. Karena kita di industri jasa itu banyak pesaingnya. Banyak variasinya yang mana pelanggan itu boleh milih. Gitu. So, ini adalah karakteristik dari service. Ada pertanyaan sampai di sini?
Silakan. Nggak ada? Kita lanjut ya. Nah, ini adalah tipe dari service di dalam marketing. Kalau kita pahami, sebetulnya di dalam perusahaan itu ada apa namanya, ada employees, ada karyawan, dan perusahaan juga memiliki hubungan dengan customer. Ini adalah segitiga yang menggambarkan bahwa service itu sangat penting dan saling berhubungan dengan perusahaan itu sendiri, dengan karyawan, dan dengan pelanggan yang ada. Nah, antara perusahaan dengan employee itu disebut dengan internal marketing, internal service quality yang harus dijaga. Artinya apa? Artinya perusahaan harus memastikan adanya training untuk employee sebelum dia berinteraksi dengan customer. Oke? Nah, antara company dengan customer ini disebut dengan external marketing. Di sini ada iklan, ya, ada ada iklan, kemudian ada pembuatan brosur, gitu, dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, itu disebut dengan external marketing. Nah, bagaimana supaya ada interaksi yang efektif antara perusahaan dengan pelanggan? Caranya adalah dengan training yang dilakukan oleh company terhadap employee atau terhadap karyawan. Nah, inilah yang disebut dengan interactive marketing antara employee dengan customers. Yang perlu kita pahami di sini dari segitiga ini adalah goal-nya adalah bagaimana menciptakan exceptional customer experience atau pengalaman yang luar biasa dari kita untuk customer. Jadi ini adalah hubungan antara setiap komponen di dalam service marketing, yang mana ada internal marketing yang itu happen di antara perusahaan dengan employee, ada interactive marketing itu terjadinya antara employee dengan pelanggan, dan ada external marketing yang itu terjadinya antara perusahaan dengan pelanggannya. Jadi adalah tipe dari service marketing. Nah, ini service quality dimension. Saya tanya dulu deh, di sini ada yang mau tanya nggak? Masih mencerna, Madam. Oke. Jadi, tipe of service marketing, kalian harus pahami bahwa industri jasa itu memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan antara perusahaan, karyawan dan pelanggannya. Dan ini disebut dengan service marketing, internal marketing, external marketing, dan interactive marketing. So, melihat pernyataan tentang service marketing itu tadi, harus ada kualitas dari layanan yang harus dijaga. Ini adalah teori dari para Suraman dan kawan-kawan yang disebut dengan service quality atau ServQual, gitu ya. Singkatannya yang orang-orang sering omongin itu, ini namanya ServQual. Dari service quality dimension ini ada TERA, ada tangibility, ada empathy, ada reliability, ada responsiveness, dan ada assurance. Kelima-limanya ini saling berkaitan. Kalau kita bicara tentang tangibility adalah service quality itu biasanya harus ditunjang dengan sesuatu yang tangible atau yang berwujud. Ketika kita melihat kualitas sebuah layanan ini mau diukur, maka harus ada hal yang memiliki wujud untuk mengukurnya, yaitu fasilitas fisik, seperti misalnya kalau kita mau jualan, ada brosur. Nah, itu brosur ini adalah dimensi service quality yang tangible. Kemudian penampilan dari staff sales itu kalau misalnya dia nggak dandan, kalau dia cuman bangun tidur, kucak-kucak mata, rambut yang penting disisir, terus langsung berangkat, nah, itu akan berpengaruh terhadap kualitas dari pelayanannya. Jadi, seorang staff sales itu harus berpenampilan yang baik, gitu ya. Nah, dimensi yang kedua adalah empathy. Empati ini adalah perhatian secara pribadi yang diberikan perusahaan pada pelanggannya. Dengan cara apa? Melalui para sales staff-nya. Bagaimana caranya? Caranya adalah bagaimana sales staff ini harus memiliki empati, harus punya perhatian secara pribadi kepada para pelanggan, supaya pelanggan ini merasa diperhatikan. Dengan empati ini, maka service quality ini akan menjadi baik, begitu ya. Yang ketiga adalah reliability.
kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat. Ini bahaya kalau sampai ini tidak terjadi. Maka service quality atau kualitas dari layanan itu harus reliable. Apa yang diomongin sama orang sales harus sesuai dengan barang nanti yang akan di-deliver, gitu ya. Contohnya kalau kalian janji sama misalnya satu hari nanti kalian jadi sales di sebuah perusahaan pengembang model Agung Sedayo atau Agung Podomoro, kalian harus bisa reliable. Reliable dalam arti begini, apa yang diomongin sama orang operasional di konstruksi, sama orang desain, harus kalian pahami betul supaya apa? Supaya apa yang kalian omongin ke pelanggan itu sesuai 100%. Jadi you have to make sure bahwa orang-orang operasional konstruksi itu menceritakan dari A sampai Z tentang bagaimana hasil akhirnya nanti dan apa saja yang mereka lakukan. Contohnya misalnya kalau misalnya tembok dari apartemen atau bukan apartemen, tembok dari rumah yang dijual itu dari batako, and then you have to say that ini dibuat dari batako. Kalau misalnya dibuat dari batu bata, you have to say it as well. Jangan sampai kalian nggak tahu ini dari batako atau batu bata, tapi kalian ngomong sembarangan, kayaknya sih dari batu bata, gitu kan? No, you cannot do that. Ketika kita bicara tentang kualitas pelayanan yang baik, kualitas pelayanan yang bagus, maka kita bicara tentang keakuratan dari informasi yang kita sampaikan kepada pelanggan. Nah, yang keempat adalah responsiveness. Kemauan untuk menolong pelanggan dan memberikan servis yang tepat waktu. Guys, sering kali pasti kalian merasakan ketika kalian mau beli sesuatu gitu ya di mall atau di mana, jadi warteg juga sama gitu. Kalian udah nunggu, kalian udah capek-capek nunggu, ternyata orang yang datang belakangan tuh di-serve duluan. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena orang yang nunggunya lebih lama kadang-kadang mereka kesel. Ya ampun, gila, gue udah nyampe dari tadi, gue kagak dilayan-layanin gitu. Nah, this is what we call responsiveness. Tetapi dalam konteks service quality yang lebih luas, responsiveness ini adalah ketika pelanggan itu butuh sesuatu, jeder gitu, kalau kita nggak langsung respons, maka pelanggannya akan, lama banget, gitu kan. Ada nggak ya orang yang responsif gitu? Nah, itu yang disebut dengan service quality dimension responsiveness. Jadi, kalau kalian memberikan layanan, maka untuk kualitas yang terbaik, responnya harus cepat gitu ya. Kalau responsnya cepat, maka kita akan masuk ke dalam service quality dimension yang kelima, yaitu kepercayaan. Di mana pengetahuan dan keramahan dari staff itu akan menumbuhkan kepercayaan. Responsiveness juga akan menumbuhkan kepercayaan. Kenapa? Karena orang jadi seneng gitu. Wah, ternyata saya dilayani dengan baik. Jadi ini adalah 5 service quality dimension yang kalian harus pahami. Apalagi kalau misalnya nanti kalian bekerja sebagai marketing di salah satu perusahaan pengembang. 5 ini adalah yang harus kalian betul-betul jaga. Tangible, empathy, reliability, responsive, dan assurance. Ada pertanyaan? Kalau belum ada, kita lanjut. Nah, ini adalah sedikit informasi tentang bagaimana service quality dimension ini dipakai di dalam penelitian. Bahwa sebetulnya ada perception dari service itu, ada ekspektasi pelanggan sama persepsinya pelanggan. Antara ekspektasi dan persepsi itu biasanya nggak sama. Contohnya kalau kita mau beli mobil. Kita mau beli mobil Toyota. Persepsi kita, Toyota ini adalah mobil sejuta umat. Sementara ekspektasi kita, ya nggak apa-apalah mobil sejuta umat, asal kualitasnya bagus. Nah, antara ekspektasi dengan persepsi ini pasti ada gap. Gap ini sangat disadari oleh pelanggan bahwa jangan sampai ini ada gapnya nih. Kalau misalnya ini ada gap, gue nggak bakal beli. Kenyataannya begitu. Kalau antara ekspektasi dan persepsi ini bisa di-manage, maka perceived quality-nya dapat. Ini yang tadi kita sebut dengan perceived quality ketika kita bicara brand. Ada yang keempat, brand equity. Di situ ada perceived quality. Gitu ya. Kan ini kan lingkaran gitu ya. Ada perceived quality. Ketika ekspektasi dan persepsinya tidak ada gap. Yang parah adalah ketika
kita bicara tentang ekspektasi. Ekspektasi ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang kadang-kadang berbahaya. Kayak tadi Feren bilang bahwa Agung Sedayu, waduh, ketika saya dapat informasi dari Feren, wah kata orang itu nggak bagus. Karena ada orang yang udah beli terus layanannya nggak bagus. Maka di benak saya, Agung Sedayu itu, waduh kalau kayak begini berarti persepsinya padahal bagus loh. Terus orang itu bilang bahwa ini nggak bagus. Aduh gimana ya? Maka ekspektasinya jadi menurun. So ada gap di sini atau ada perbedaan yang cukup signifikan kalau misalnya eksternal faktor ini, faktor-faktor yang dari luar ini mempengaruhi seorang pelanggan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan di dalam paparan yang ini. Ada yang mau ditanya untuk service? Masih mencerna. Oke, nanti boleh kan ini direkam ya Bu Nilam ya. Jadi nanti kalian boleh mengulangi lagi. Semoga saya menjelaskannya cukup jelas. Oke, yang terakhir adalah proses. Kita bicara tentang proses sebagai value enabler. Ini singkat aja. Proses itu sebetulnya kita bicara tentang kualitas, biaya, dan bagaimana kita deliver ke pelanggan. Jadi proses kita bicara tentang kualitas, biaya, dan penghantarannya sampai ke pelanggan. Apa sih yang dimaksud di sini tentang dari proses? Nah, ketika kita bicara tentang kualitas, ini adalah kualitas dari produk atau layanan yang kita berikan. Nah, kalau kita bicara kualitas dari produk, artinya kita bicara tentang operasional perusahaan, bagaimana produk itu dibuat, bagaimana produk itu desain sampai itu jadi sebuah produk. Kemudian kalau kita bicara layanan, kita juga membahas tentang operasionalnya seperti apa. Karena kalau tadi kalian ingat bahwa ketika kita memberikan layanan kepada pelanggan, artinya kita memberikan pada saat itu produk kita kepada pelanggan, gitu ya. Nah, cost sendiri artinya adalah menciptakan proses yang bisa meningkatkan efisiensi finansial. Kalau kita bicara proses, kita bicara ada revenue, ada expenses, ya. Kan kalian belajar accounting juga ya, finance juga kalian belajar. Nah, ketika kita bicara revenue dan expenses, kita bicara revenue dikurangin expenses, kita dapat apa? Ini pendapatan dikurangi pengeluaran, maka kita dapat ini P, ini K. Apa? Ada yang tahu? Pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan naon, guys? Halo, guys. Ya, Madam. Apa tuh? Pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan? Untung. Nah, keuntungan. Bahasa Inggrisnya profit. Gitu. Lalu, yang D adalah melakukan proses penyampaian produk atau delivery. Oke, ini pengiriman barang. Kenapa sih ini berpengaruh terhadap brand? Sangat berpengaruh, guys. Karena kalau misalnya secara operasional di sini tidak mumpuni, maka profitnya juga tidak akan tercapai. Pengiriman barang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan, kelar hidupnya perusahaan. Gitu. Oke. Nah, ini saya bicara tentang interconnectivity dari 9 core elements of marketing, yang mana tadi kita udah bahas positioning dan brand. Dan ini ada differentiation yang juga berkaitan. Bagaimana kita bisa membaca PDB triangle ini atau positioning, differentiation, dan brand triangle? Kita melihatnya begini. Ketika kita membuat positioning perusahaan atau bidding strategy, kita perlu memahami bahwa ada brand integrity di sini
yaitu dengan cara melihat differentiation kita kayak apa. Kalau kalian masih ingat gimana caranya membuat positioning sebuah atau menyusun positioning dari perusahaan, kita harus melihat differentiation-nya. Differentiation-nya itu seperti apa? Itulah yang menciptakan brand image. Kalau kita sudah menciptakan brand image, artinya kita sudah bisa menentukan brand kita tuh apa. Nah, begitu kita punya brand, kayak APL gitu kan, APL ini adalah identitas dari positioning yang kita tentukan di awal itu tadi. Gitu. Positioningnya APL adalah sebagai perusahaan yang bergerak di bidang properti, khususnya high-rise building. Itu positioningnya, tapi brandnya APL. Gitu. Jadi APL adalah identitas dari positioning yang sudah kita tentukan. Ini adalah PDB triangle bagaimana kita melihatnya. Contohnya, ini Garuda. Garuda punya positioning the most reliable airline in Indonesia. Indonesia is the most reliable airline. Bagaimana integritasnya brand tersebut? Kita melihatnya dari differentiation-nya. Secara konten, apa yang di-offer adalah ticketing, onboard service, ya kan? Nah, secara konteks, servisnya yang dia lakukan untuk bisa supaya tiket sama onboard service-nya ini bisa tersampaikan. Infrastrukturnya bagaimana? Melalui service oriented people, on time performance. Nah, ini differentiation ini untuk menggambarkan brand image-nya Garuda, gitu kan? Nah, brand image-nya Garuda, kalau kita lihat logo kayak begini, asosiasi kita langsung, oh iya, Indonesia adalah the most reliable airlines. Garuda Indonesia adalah Indonesia's most reliable airline. Kurang lebihnya seperti itu. Oke? Nah, individual assignment, ini yang tadi, ini nggak jadi, nanti saya thank you. Apakah ada pertanyaan sampai di sini?